Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adam dari kelas 2B Prodi Perbankan Syariah. Saya akan berkomentar tentang 3 video yang telah diberikan. Yang pertama yaitu manajemen operasional. Dalam manajemen terdapat 4 fungsi, yaitu fungsi sumber daya manusia dalam menjalankan organisasi. Kemudian ada finansial atau keuangan yang mengurus dari internal maupun eksternal. Kemudian ada fungsi operasional yang berkaitan pencipta barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dan terdapat marketing yang berhubungan dengan pemasaran untuk mencapai permintaan produk di pasaran. Manajemen operasional salah satu dari organisasi perusahaan. Dari ketiga fungsi lainnya yang harus dipelajari, manajer operasional memiliki penamaan yaitu manajemen publik, produksi, dan manajemen operasional. Manajemen memiliki 2 makna. Yang pertama yaitu posisi, seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisaan, dan perumusan keputusan. Yang kedua yaitu proses, fungsi yang berhubungan dengan perencanaan. Adapun karakteristik manajemen operasional, yang pertama memiliki sebuah tujuan, yang kedua memiliki sebuah kegiatan, yang ketiga adanya suatu mekanisme yang mengendalikan suatu pengoperasian. Adapun unsur utama manajemen operasional, yang pertama proses manajemen, kedua kegiatan pengolahan, ketiga memberikan nilai tambah, dan yang terakhir sebuah sistem. Kedua, 5 kesalahan dalam mengelola uang. Kesalahan pertama yaitu melibatkan perasaan, yang selalu merasakan keuangan menipis dan melibatkan perasaan. Uang tidak dibawa mati dan janganlah membawa perasaan. Kemudian yang kedua adalah tidak merencanakan. Gagal merencanakan sama saja merencanakan untuk gagal. Keuangan harus direncanakan karena sangat-sangat penting. Karena sesuatu yang besar harus direncanakan. Semakin banyak mengeluarkan uang artinya pola keuangan sangat-sangat lemah. Yang ketiga, tidak memisahkan uang. Uang memang harus dipisah-pisah, karena jika tidak dipisah-pisah akan merasa kekurangan terus-menerus. Kemudian tidak mencatat pengeluaran. Banyak orang yang sudah berbelanja tidak memiliki struknya atau tidak meminta. Seharusnya diambil supaya itu mudah dicatat dan membantu Anda. Kemudian tidak melakukan evaluasi. Banyak dari kita tidak melakukan evaluasi. Tujuan untuk kita mengatur keuangan adalah untuk evaluasi supaya teratur. Yang ketiga, cara mengelola keuangan. 1. Pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Cobalah pisahkan keuangan dengan cara memiliki rekening bisnis dan pribadi supaya lebih teratur. Kemudian pengeluaran uang akan dimasukkan ke rekening bisnis, sedangkan rekening pribadi akan dimasukkan gaji dari hasil bekerja selama per bulannya. Kemudian punya anggaran dan forecasting atau perkiraan uang yang masuk atau keluar. Contoh seperti pengeluaran pribadi yaitu kuota dan lain-lain. Punya laporan keuangan. Jika memiliki toko, warung atau kafe dan sebagainya, kamu perlu pos atau point of sale. Laporan keuangan ada 4 jenis, yaitu laba dan rugi, kemudian laba neraca, terus laporan arus masuk dan keluar, dan terakhir kepemilikan saham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.